dalam eksepsi. Yang pertama, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang diajukan pemohon, karena permohonan yang pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 134 dan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Yang kedua, menurut termohon, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 karena jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 412.922 jiwa yang digunakan pemohon untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan permohonan perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 tidak merujuk pada data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, dan atau jumlah penduduk yang digunakan tidak memiliki dasar atau rujukan yang jelas. Ketiga, menurut termohon, permohonan pemohon obskur libel karena permohonan pemohon selain meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 dan seterusnya, juga meminta pembatalan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal KPU Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan. Di samping itu, pemohon juga tidak meminta mahkamah menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan tuntutan pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan, Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim. Selain tidak menjelaskan di TPS mana PSU tersebut diminta untuk dilaksanakan, permintaan PSU juga tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Dalam pokok permohonan, 1. Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020. 2. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan adanya manipulasi penggunaan surat suara dengan memanfaatkan surat suara disabilitas adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena termohon tidak pernah melakukan pengadaan surat suara khusus disabilitas, melainkan hanya alat bantu coblos berupa template untuk tunanetra. 3. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya manipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara mengenai data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan, Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 6 kecamatan tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua pasangan calon. Maksud kami, semua saksi pasangan calon. Dugaan manipulasi data penggunaan surat suara di 6 kecamatan tersebut yang dituduhkan pemohon, sekalipun faktanya tidak terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten. Dengan lain perkataan, jumlah surat suara yang digunakan di seluruh TPS sama dengan data jumlah surat suara yang digunakan pada model D tingkat kabupaten. 4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya penggunaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau model C pemberitahuan strip KWK oleh pemilih lain, dan adanya model C pemberitahuan strip KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih di Desa Talang Perigi, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, dan Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena penyerahan model C pemberitahuan strip KWK telah dilakukan oleh petugas KPPS kepada pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 4 desa di Kecamatan Rakit Kulim tersebut, tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan, dan semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
Adanya surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 497 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa laporan terkait banyak surat undangan yang diduga digunakan pemilih tersebut belum memenuhi syarat formal dan atau syarat material. Penggunaan hak pilih tetap dapat diberikan di TPS oleh setiap warga negara Indonesia dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, sekalipun pemegang hak pilih tidak terdaftar dalam DPT dan atau tidak menerima model C pemberitahuan KWK. 5. Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan KPPS di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal merobek atau mengoyak 76 lembar surat suara yang sudah dicoblos, tanggapan termohon adalah: 1. Perobekan 76 surat suara yang sudah digunakan dilakukan setelah surat suara tersebut diperiksa keabsahan tanda coblosnya dan kemudian ditulis di dalam model C hasil KWK tanpa menghilangkan hak suara pemilih yang sudah dinyatakan sah. 2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon terkait dengan kejadian perobekan surat suara, dan semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Dan termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait kejadian tersebut dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan seluruh anggota KPPS di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Riau untuk memeriksa dan memutus. 7. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan termohon melanggar peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPK, maksud kami, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan seterusnya, karena mengangkat Raja Ade Sulpahiri sebagai PPS yang memiliki hubungan perkawinan dengan pengawas TPS adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena sebelum dilantik sebagai pengganti antar waktu PPS Kelurahan Panggalan Kasai, Kecamatan Seberda pada bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. 8. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan pemohon, baik terhadap termohon maupun pasangan calon nomor urut 2, andai pun terbukti, tidak berimplikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya pemohon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak seluruh permohonan pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 217 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 dan seterusnya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon, Sudi Praitno SH LLM, Joni Hendri Putra SH, Aldi Arbi SSI MH, dan Rezi Triputri SSI. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik, lanjut. Pihak terkait silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 93. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6. Ya, yang waktu sama ya, di bawah ini. Baik. Regita Melani Yopi dan Dr. Randus Haji Jonedi Rahmat MSI. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Asep Ruhyat dan kawan-kawan dari kantor hukum Asep Ruhyat dan partner. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara terhadap tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon dengan dalil telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
baik yang dilakukan oleh termohon KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan pasangan calon Regita Mailani Yopi SE dan Dr. Andus Haji Junaidi Rahmat MSI, yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum mengatakan DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah dugaan atas tidak netralnya atau keberpihakannya KPU Indragiri Hulu terhadap salah satu calon yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut adalah DKPP RI atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sesuai dengan permohonan pemohon tersebut. B. Kedudukan pihak terkait mohon dianggap dibacakan. C. Permohonan pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan 1. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 8 huruf A yang mendalilkan adanya manipulasi rekapitulasi data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Sebrida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi TPS-TPS di 6 kecamatan yang terjadi penggunaan surat suara tersebut, kapan waktu terjadi penggunaan surat suara, dan siapa yang menggunakan surat suara tersebut, berikut dengan bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil dalam permohonan pemohon terutama yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, maka permohonan pemohon tersebut harusnya dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Bahwa permohonan dalam permohonannya dalam halaman 16 huruf B yang mendalilkan adanya pemilihan terdaftar dan mendapatkan surat kepada pemilih model C pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain, dan adanya model C strip KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan dalil angka 30 sampai dengan angka 280 dalam kurung bukti P strip 7 sampai dengan bukti P strip 58. Tentang surat suara pemberitahuan pemungutan suara tersebut tidak menjelaskan surat pemberitahuan yang mana yang digunakan orang lain dan surat pemberitahuan yang mana yang tidak digunakan, sehingga dalil angka 30 sampai dengan 80 menjadi kabur apalagi tidak ditemukan dalil yang membuktikan surat pemberitahuan tersebut digunakan orang lain untuk mencoblos atau memilih pihak terkait Regita Mailani Yopi dan Dr. Andus Junaidi Rahmat. Dan dalil tersebut tidak membuktikan surat pemberitahuan yang tidak digunakan tersebut akan menambah suara pemohon, dan demikian maka permohonan-permohonan tersebut haruslah dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 3. Bahwa permohonan pemohon dalam halaman 23 huruf C yang mendalilkan KPPS mengoyak surat suara yang proses penghitungan surat suara sebanyak 76 lembar yang sudah dicoblos adalah tidak jelas karena dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan surat suara yang terkoyak adalah surat kuasa yang dicoblos oleh pemilih atau yang memilih pemohon pasangan nomor 5, sehingga dengan tidak menjelaskan dengan lengkap bukti surat suara di koyak tersebut mengurangi perolehan suara pemohon dan menguntungkan pihak terkait, terutama tidak membuktikan adanya pengaruh kepada perolehan suara. Dengan demikian maka permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. 4.
bahwa dalam permohonan dalam halaman 23 huruf D yang mendalilkan pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kurung PMD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Ris Widiantoro, SEASN, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 atas nama Regita Melani Yopi dan Junaidi Rahmat atau Rajut merupakan upaya sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak jelas karena dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan kepala desa, keterlibatan Bapak Yopi Arianto SE selaku Bupati Indragiri Hulu dalam proses pemungutan suara yang mempengaruhi pemilihan suara langsung untuk pemilih mencoblos pasangan nomor urut 2 dan berpengaruhnya kepada hasil perolehan penghitungan suara. 5. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 24 angka 87 yang mendalilkan keterlibatan kepala desa dalam memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan kepala desa tersebut dalam proses pencoblosan surat suara yang mempengaruhi kepada perolehan suara pemohon dan menguntungkan pihak terkait karena tindakan kepala desa adalah bersifat pribadi yang tidak ada pengaruhnya kepada pilihan pemilih dalam mencoblos surat suara sehingga berpengaruh kepada hasil penghitungan suara. 6. Bahwa permohonan pemohon dalam halaman 24 angka 88 yang mendalilkan pelibatan kepala desa secara sistematis, terstruktur dan masif terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020 yaitu 1 hari setelah pencoblosan adalah dalil yang tidak jelas karena pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga tidak jelas apakah janji pemberian tersebut masih dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 2 sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 7. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 24 angka 89 mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Ris Widiantoro SEASN yang mengarahkan dan mengajak kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dibuktikan dengan grup WhatsApp bernama Binwas Kades Inhu adalah dalil yang tidak jelas maksudnya dari grup WhatsApp tersebut karena grup yang diketahui dalam salah satu media sosial adalah grup WhatsApp atau WA sehingga dalil adanya grup WhatsApp adalah keliru dan tidak jelas bahwa ternyata grup yang dimaksud pemohon adalah grup dengan nama Binwas Kades Inhu bukan grup yang identik dengan pasangan nomor urut 2 apalagi hak untuk memilih adalah bersifat pribadi dan rahasia untuk tidak dijelaskan oleh pemohon anggota grup mana yang memilih dan mendukung pasangan nomor 2 dan tidak dijelaskan. Waktunya diperhatikan ya. Baik, dibaca semua kelihatannya. Baik Yang Mulia. Bukan ini resume. Kami langsung yang 9, 10, 11 mohon dianggap dibacakan dan kami langsung ke 13. Bahwa pemohon dalam permohonan dalam halaman 28 angka 97 dan 98 yang mendalilkan termohon tidak memperhatikan peraturan pasal 36 ayat 1 huruf 1 dalam PKPU nomor 36 tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu karena fakta yang terjadi termohon membentuk panitia pemilihan kecamatan PPK, PPS yang memiliki hubungan perkawinan adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan hubungan hukum antara ikatan perkawinan tersebut dengan hasil penghitungan suara dan tidak menjelaskan pengaruhnya kepada pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 2 sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 14, 15, 16 dianggap dibacakan. 2 Romawi dalam pokok permohonan 1 bahwa tinggal 2 menit ya. Pihak terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon dengan pihak terkait memohon segala yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2 dianggap dibacakan, 3 dianggap dibacakan, 4 dianggap dibacakan, dan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 14
bahwa dalil pemohon pada angka 85 dan 86 adalah tidak benar dan keliru, di mana Yopi Arianto selaku Bupati Indragiri Hulu tidak pernah menggunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon nomor urut 2 Regita Melani Yopi SE dan Dr. Andes Junaidi Rahmat. Seperti tuduhan pemohon serta tuduhan pemohon tersebut memanfaatkan dan mengarahkan kepada kepala desa ASN serta menyelewengkan anggaran dan memfasilitasi calon nomor urut 2 Regita dan Dr. Andes Junaidi Rahmat adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar. Bahwa dalil pemohon-pemohon tersebut terbantahkan oleh rekapitulasi suara tingkat kecamatan, di mana 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, 6 kecamatan dimenangkan oleh pihak terkait, yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Lirik, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Bukit Kulim memenangkan pemohon sendiri, yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Batang Peranap. Bahwa dari 6 kecamatan yang dipermasalahkan pemohon ternyata hanya 1 kecamatan yang dimenangkan oleh pihak terkait, yaitu Kecamatan Batang Cenaku, sehingga jelas tidak tepat dalil keberatan permohonan pemohon tersebut, dan cukup alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Kami langsung kepada petitum yang mulia. Ya, silakan. 3 Romawi petitum, bahwa berdasarkan dasar-dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Strip menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor /2712/PL.02.6 KPT /1402 KPU.Kap/12 Romawi 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 waktu Indonesia bagian Barat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih.